tidurlah sekarang dan istirahat. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita berdoa. Dia yang menyerahkan aku sudah. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagia setiap kita yang dalam keseharian hidup mau menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam hidup yang ada. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita ada di minggu kelima Prapaskah atau minggu kelima sengsara Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu lagi kita akan merayakan hari kematian, bahkan juga hari kebangkitan Yesus Kristus. Minggu Prapaskah itu ada 7 minggu. Baik kasih Tuhan, di minggu kelima Prapaskah ini kita ada dan menikmati bagian firman Tuhan dari kitab Injil Markus 14 ayat 32 hingga 40. Nah, kekasih Tuhan, bacaan kita ini menceritakan peristiwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum Ia ditangkap. Itu terjadi pada malam setelah perjamuan malam terakhir. Ketika Yesus bersama murid-muridnya keluar dari Yerusalem menuju Bukit Zaitun. Nah, kisah ini kekasih Tuhan menjadi salah satu bagian yang paling menyentuh dalam Injil. Kenapa paling menyentuh dalam Injil? Karena di sini menggambarkan pergumulan batin seorang Yesus Kristus menjelang penderitaan dan kematian. Getsemani adalah sebuah taman atau kebun di kaki Bukit Zaitun. Nama Getsemani berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat memeras minyak zaitun. Tempat ini kemungkinan sering didatangi Yesus dan murid-muridnya untuk beristirahat dan berdoa. Nah, pada malam itu Yesus membawa murid-muridnya ke sana untuk berdoa sebelum peristiwa penangkapan itu terjadi. Dan saat itu suasana sudah sangat tegang. Para imam kepala dan pemimpin agama Yahudi telah merencanakan untuk menangkap Yesus. Bahkan Yudas Iskariot sudah bersepakat untuk mengkhianati Yesus. Yesus sendiri dia sudah tahu bahwa saat penderitaannya sudah sangat dekat. Itu di Taman Getsemani Yesus membawa 3 murid terdekatnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk berjaga dan berdoa bersama. Di sinilah kita melihat sisi kemanusiaan Yesus yang sangat nyata. Dia berkata bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus berdoa kepada Bapa sungguh-sungguh, sehingga ada kata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi. Ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kasih Tuhan cawan dalam doa ini melambangkan berbahagia tiap rumah tangga di mana kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa tuh. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun.
Kami mengundang kedua mempelai untuk berdiri dan menjawab atau mengungkapkan janji menikah. Bapak dari Paslon Tanjumara dan Ibu Nina Sukamana. Silakan berhadapan dan saling jabat tangan. Dapat berbisu. Kasih Tuhan, kita akan mendengarkan janji nikah dari kedua mempelai ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada mempelai laki-laki Bapak Darius Lalu. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya Darius Lalu Tanjumara hendak mengambil saudari Lydia Prahinggona menjadi istriku dan hidup bersamamu menurut firman Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi dan melayani dia dan melayani dengan setia baik waktu suka maupun duka, maupun dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Dan tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kematian memisahkan kita. Kesempatan diberikan kepada mempelai perempuan Ibu Lydia tadi. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Lydia Prahinggona hendak mengambil saudara Darius Lalu Tanjumara menjadi suamiku dan hidup bersamamu menurut kehendak Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi dan melayanimu dengan setia baik waktu suka maupun waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kematian memisahkan kita. Saudara-saudara, warga jemaat yang hadir di sini menjadi saksi terhadap pengakuan dan janji. Dengan pengakuan dan janji ini, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah nikahmu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat. Menyertai kamu dengan Roh Kudus, dan yang akan memenuhi rumah tanggamu dengan Roh Kudus, dan yang akan senantiasa menguatkan kasih, imanmu, dan kesetiaan. Amin.
kasih Tuhan kita melakukan